teman-teman semua, apa kabar? Welcome back to Bang Siti Channel. Nah, di sore kali ini kita kedatangan tamu, salah satu anak muda yang berkarya, yang dia pantang menyerah. Dan satu lagi dia ini sangat sosial ya teman-teman. Ini dia namanya Bang Tumbur Simanjuntak. Gimana kabar Bang Tumbur? Luar biasa. Luar biasa ya. Sebelumnya Iya. makasih Bang yang mau datang di podcast kocoknya Bang Siti Channel ya Bang. Sama-sama. Ya, gimana tadi Bang nyampe sini agak susah nggak? Tapi Bang? tunggu, Ah. panggil saya Pak Tum aja. Oh Pak Tum aja ya, Iya. oke. Jadi nama Bang ini Bang Tumbur Simanjuntak, cuman enaknya dia dipanggil Pak Tum ya, Pak Bang, ya? Tum. Pak Iya. Tum, oke Pak Oke. Tum. Pak Tum gimana tadi Bang? Perjalanan sini agak susah nggak Bang? Wah, nggak ada yang susah selagi Oke, ya. masih Medan ini kan. Masih ini lah Bang ya? Sejauh-jauhnya jarak tempuh 30-40 menit lah. Dekat juga Bang ya? Dekat lah, orang Medan kan Iya. kita udah tahu sendiri. Iyalah. Gimana Bang, COVID ini semakin ini nggak ada perubahan sehari-harian, kegiatan gitu Bang? Ya kalau kegiatan mungkin baru-barunya mungkin shock ya, banyak yang Oke. berubah kan. Oke. Tapi sekarang kalau saya lihat udah banyak yang menyesuaikan lah. Udah ini ya Bang ya, Iya. udah normal ya Bang ya? Tinggal dan juga masyarakat tingkat edukasinya sudah mulai bagus, Bagus. ya sehingga protokol kesehatan Mhm. juga diterapkan. Oh ya, kita ini tetap protokol kesehatan Iya ya dong, teman-teman tetap ya, protokol kita tetap kesehatan. dalam protokol kesehatan. Cuma tadi kita di situ sudah ini ya cek suhu dan lain-lain Iya. sebelumnya gitu ya. Jadi Bang, kegiatan sehari-hari apa nih Bang? Lebih kemana nih Bang sekarang Bang? Kegiatan sehari-hari saya itu kalau saya bilang itu saya kan pelayanan. Oh pelayanan, anak Iya. muda, anak muda pelayanan teman-teman. Oke Saya Bang. pelayanan juga, saya juga ada juga berbisnis di marketplace juga ya. Wih, gila. Iya, nggak Mana usah topet sebut Bang ya. itu Bang? Itu endorse ya, cukup Iya. untuk biaya pelayanan lah ya Oke, kan, pelayanan. ya puji Tuhan lah. Oke siap. Bang aku dengar-dengar kemarin sempat katanya Bang ini nyoba nyalek ya Bang ya. 2000 berapa kemarin tuh Bang? Iya, pemilu 2019. 2019 teman-teman. Bagaimana kemarin itu Bang? Iya. Aku dengar kabar pas belum beruntung gitu Bang ya. Sebenarnya kalau kita bilang itu belum beruntung, tidak, belum waktunya Tuhan aja. Belum waktunya Tuhan itu. Kalau bahasa saya tadi, ya Bang, belum waktunya Tuhan itu. Ah. Ya kesannya kita seperti membela diri, padahal tidak. Memang belum waktunya Tuhan karena kita kan berusaha waktu itu ya. Oke. Ada 1 tahun kita dikasih kesempatan setelah ditetapkan jadi DCT. Di sini itu apa tuh Bang? Biar teman-teman DCT itu daftar caleg tetap Caleg, ya. oke. Daftar caleg tetap itu kita bersosialisasi. Hmm. Mengumpulkan massa, memperkenalkan diri, juga Oke, mengingatkan kampanye lah ya, ya Bang? kampanye. Ah. Terus kemarin itu dari partai mana kalau boleh tahu Bang? Oh, kemarin itu saya dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PKPI ya. Iya. Oke, kemarin mungkin belum beruntung ya Bang. Belum beruntung ya, Oke. belum waktunya Tuhan. Sambil pelayanan ini Bang, sambil entrepreneur kan gitu Bang ya. Iya. Apalagi yang Abang cari selain itu Bang di yang masih muda ini lah Bang? Ya kalau saya sih menganggap saya itu masih terlalu muda ya. Oh sih, Abang selalu muda ya. Ya, yang saya inginkan sebenarnya kan kalau kita bilang pelayanan, semua itu pelayanan. Mulai Oke, dari pekerjaan bukan hanya- kita, bukan Ah, pelayanan itu bukan berbicara masalah hanya sebatas sampai pastoral. Oke. Ya, Itu tapi semua orang ya Bang. pelayanan itu sampai di marketplace juga kita pelayanan. Oke. Dengan betul. kita berbuat baik, jujur, menyenangkan orang, itu kita sudah melayani Tuhan yang kita sembah ya. Oke. Nah, apa yang saya buat sekarang ini, kalau saya lagi berpikir, saya sebenarnya waktu kemarin itu kan saya ada buat satu community namanya Bubur Paktum. Bubur Paktum itu apa Bang? Mau makan atau gimana itu Bang? Bubur Paktum itu kemarin itu sempat viral ya. Jadi lapar ya. Waktu saya launching Bubur Paktum itu orang banyak bertanya itu tokonya di mana. Padahal sebenarnya ternyata bukan bukan. makanan Bang ya. Bubur Paktum itu adalah kami sebagai anak-anak muda, adik-adik binaan saya itu good community. Jadi Bubur Oke. Paktum ini orang yang trust dengan saya,
Kita to over and make over itu visinya, artinya kita mengambil alih dan kita ubahkan gitu Maksudnya kan. ini yayasan yang dia sosial untuk menampung anak-anak atau gelandangan atau bagaimana? Enggak, Bang? kalau dulu bubur paktu kan dia hanya sebatas community. Oke. Filosofinya bubur itu makanan mudah dicerna ya. Iya, makanan instan lah gitu. Iya, ya. no ribet lah. Artinya No ribet lah. dari anak-anak sampai orang tua butuh bubur. Betul. Artinya bubur itu Bisa dimakan siapa aja segala gitu, sesuatu yang mudah, simpel Iya, aja. iya. Jadi, tapi kalau sekarang kan kemarin ini kita jadinya jadi kita buat seperti kayak perkumpulan, ya perkumpulan. Di situ ada kita mulai dari good edukasi, kita mulai mengedukasi, termasuk kita melayani ke masyarakat. Kita juga melayani ke healing counseling ya. Kebetulan saya dari 2012 itu kan saya melayani dari rumah sakit ke rumah sakit, mendoakan orang sakit ya. Jadi kita menciptakan nanti dari situ konselor handal. Nah, saat ini juga kan saya itu menangani beberapa pasien itu yang keterikatan obat-obatan. Oh, Nah, yang ini Bang ya, yang kena drugs ya Bang ya. drug, baik itu kalau yang sekarang ini yang sedang saya tangani itu dia keterikatan obat-obatan itu karena gangguan kejiwaan ya, gangguan kejiwaan artinya ketika jiwanya sudah sembuh dia lepas dong, jangan gunakan obat-obatan itu lagi. Mungkin dokter bilang harus gunakan seumur hidup, tapi kita percaya Tuhan mukjizatnya itu bisa menuntun dia untuk dia tidak terikat sama drug itu lagi tadi. Nah, ini proyek yang kita kerjakan sekarang. Kita berganti nama jadi Rumah Penabur. Rumah penabur ya Bang ya. Tadi Rumah itu penabur. bubur Pak Tum ya Bang. Iya, bubur Pak Tum. Sekarang rumah Jadi penabur. Rumah Penabur. Oke, sudah berapa lama nih Bang? Rumah Penabur ini sedang kita dirikan, baru berdiri. Oke. Latar belakangnya dulu kan saya pernah punya tabloid penabur, ya tahun. Oh, redaksi itu Bang. Iya, saya punya media cetak. Media cetak. Oke. Nah, waktu itu puji Tuhan kita sempat terbesar di Sumut ya, 10.000 oplah ya. Oke. Nah, kita bermitra dengan bermitra dengan 1.000 lebih gereja dan mitra beberapa denominasi gereja di Sumatera Utara dan sekitarnya. Jadi itu menyambung dari visi apa yang Tuhan pernah saya sampaikan. Terus kenapa Bang sekarang ini nggak main lagi di media cetak, nggak main di digital Bang? Sebenarnya bukan kita nggak main gitu kan, kita belum main gitu kan. Tapi kalau ada rencana. Tapi kalau untuk media cetak kita lagi berpikir-pikir. Oh iya, Berpikir-pikir, orang juga bukan kita takut orang nggak mau beli, tapi orang nggak punya waktu untuk bacanya ya, karena orang hidup orang sekarang di gadget. Jadi kita mungkin kalau media cetak jangan dulu deh. Tapi kalau online kita sedang berpikir untuk menerbitkan kembali, menyambung edisi yang kemarin yang berhenti di tahun 2015. Oke, Pak Abang tadi kamu bilang bahwa di Yayasan Abang menampung orang-orang yang kena drugs gitu ya. Kita bukan menampung, belum menampung, mendampingi edukasi. Jika memang membimbing, jika mereka memang harus direhab, kita akan antarkan mereka ke rehab yang kita recommended, ya kan, yang sesuai dengan visi dengan kita tentunya. Ya. Terkait kalau misalnya mereka nih Bang kekurangan biaya atau bagaimana rehab itu bagaimana tuh Bang? Apakah ada solusi atau bantuan dari teman-teman lain atau bagaimana? Kemungkinan nanti kalau partisipan di Yayasan Rumah Penabur ini sudah banyak, ya, sudah banyak orang-orang yang mau bergabung di sini menjadi volunteer. Mungkin kita bisa aja nanti ke depannya menjadi juga supporter. Jadi ya, ketika orang nggak mampu tapi dia pingin direhab. Tapi ada satu proyek yang saya rasa yang akan kami kerjakan, saya kerjakan dan akan kami buat dalam waktu segera. Ini Tuhan taruh di hati saya, banyak orang yang tidak melakukan ini. Apa itu Bang? Ini inovasi kayaknya, seru nih kayaknya. Ya, banyak kan sekarang kan misalnya kayak kita mampir gereja gitu kan. Kalau gereja kan sibuk sekarang banyak buat sekolah ya, buat university, buat sekolah. Kalau kita nggak buat itu gitu kan. Tapi kita buat satu community, pusat edukasi, menuntun anak-anak untuk menuntaskan membaca Kejadian sampai Wahyu. Saya rasa belum ada gereja yang melakukan ini. Yang saya tahu, kalau ada yang tahu mungkin nanti boleh komen ya di YouTube-nya ya, ada gereja mana. Kalau nanti ada gereja mana, saya bisa juga dong kalau gereja itu tanya. Karena tapi saya pikir guru-guru sekolah minggu gak banyak yang menuntun. Nah ini yang akan saya mau kerjakan dalam
satu Bulan-bulan bulan ya? ini yang Oke. saya sudah siapin juga wadahnya, tempatnya sudah saya siapin. Di situ nanti ada secara virtual, baik itu onsite juga saya akan tempatkan. Undang anak-anak sekitar itu, kita tuntun mereka, kita akan ingatkan setiap hari kamu kejadian 1, kejadian 2, kejadian. Dia bukan belajar Alkitab. Iya. Gitu, Bang. Iya, bukan belajar Alkitab ya, bukan Jadi? belajar. Hanya membaca. Jadi dia bisa khatam Alkitab gitu kan. Kalau belajar Alkitab kan mungkin belum kelas kita ya ke situ ya. Anak-anak sekolah minggu berarti, Bang. Sekolah minggu, karena Oke. firman Tuhan kan berkata berbagai orang yang mencintai Taurat, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya ketika anak-anak itu dimulai dari anak-anak sudah Dari mulai masa membaca, muda. iya. Jadi dari masa muda mereka sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya percaya nanti sampai tuanya juga mereka nanti akan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mencintai kitab ya, berpegang pada firman. Ini yang akan kami kerjakan di rumah penabur. Terus kan Bang, tadi kan abang udah cerita nih Bang, abang sebagai pengusaha juga, pelayanan juga kan gitu Bang ya. Iya. Ya kan? Bagaimana abang ngerjakan itu Bang sekali barengan? Kan kalau pengusaha itu kan kayak bisnis juga itu Bang. Jadi Iya. apa nggak ribet itu atau bagaimana Bang? Sambilnya pelayanan gitu ya, Bang. kebetulan Takut tumpang tindih gitu Bang di masa sekarang ini agak gimana tuh Bang ya? kebetulan memang saya kan usaha saya kan bukan retail. Usaha retail. saya itu kayak personal franchise kan di network kan gitu. Oke. Artinya kalau network ini kan kita berbicara masalah sistem. Oke. Sistem yang akan bekerja buat kita. Artinya saya tinggal bangun sistemnya, kuatkan, dia akan bekerja sendirinya gitu kan. Tinggal kita memotivasi. Cuman memang kalau untuk mengatur waktu dengan pelayanan, Gitu dulu Bang. Kalau sambil minum Bang, ya, minum Bang. Oke. Jangan semangat kali Bang, kalau nggak minum berat juga nih Bang hari Bang. Gimana Bang? Nah, kalau mengatur waktu dengan pelayanan saya rasa itu sangat simpel. Oh iya. Iya, saya simpel juga. Kebetulan saya juga kan melayani di marketplace seperti kayak Binro, Polres. Iya. Saya melayani juga kan. Oke. Artinya tinggal range waktu aja. Tinggal abang atur waktu. Iya, Tuhan udah kasih kita 24 jam ya kan. 24 jam itu bagi 3, 8 bekerja, 8 istirahat, 8 kita bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita punya waktu itu jangan dibuang-buang gitu. Harus Ya. Mungkin memakan sambil saya waktu, tiduran saya bisa follow up Iya. Iya. nasabah saya bisa follow up customer saya. Iya. Kan sambil istirahat Betul. boleh. Nah Bang, di masa pandemi ini apalagi di zaman milenial ini Bang, abang lihat bagaimana nih Bang anak-anak muda zaman sekarang nih Bang, pandangan abang bagaimana nih Bang? Banyak sekali ini, apalagi sekarang digital ini kan Bang, agak-agak terlalu gampang untuk viral dan terlalu gampang juga untuk jatuh gitu loh Bang. Iya, kalau pandangan saya, nah ini tadi Anak muda. butuh mentor yang mengarahkan. Mentor ya. Selain mentor perlu mental kayaknya juga. Bang. Artinya mentor ini, kalau mental itu sebenarnya bisa tercipta dengan sendirinya ketika dia melihat yang baik ya, melihat yang baik ya, belajar melihat yang baik gitu kan. Seperti kayak saya sendiri, saya bilang, kamu punya telepon, sebenarnya seperti itu. Kamu punya telepon, kamu harus pilih di teleponmu itu, ya. Di teleponmu itu Holy Bible atau yang lain gitu kan. Yang lain yang Kalau punya gitu. kalau kamu sudah ada Holy Bible, tolong yang lain itu jangan ada gitu kan. Kalau kamu mau saving itu baik Holy Bible-nya, Alkitabnya hapus saja deh. Berarti pilih salah satu ya. Iya, artinya kan gini, kitab pengkhotbah bilang begini ya. Kitab pengkhotbah itu kasih sama anak muda itu boleh melakukan apa saja dan turutilah keinginan matanya. Itu pengkhotbah 11 ya. Boleh anak bebas gitu. Iya, anak muda itu dikasih Tuhan. Kitab pengkhotbah katakan anak muda itu bebas melakukan apa saja yang menuruti pandangan matanya dan keinginan hatinya. Tinggal itu akan membawa dia ke pengadilan. Itu tergantung dia pertanggungjawaban dia. Tapi tetap ada dipertanggungjawabkan. Saya pikir pertanggungjawaban itu bukan hanya masalah neraka. Tidak. Pertanggungjawaban itu contohnya kalau dia masa kuliahnya bermain-main, pertanggungjawabannya dia nggak wisuda loh. Ya kan? Itu pengadilan juga. Bisa DO. Atau grade-nya nggak bagus sehingga dia susah cari kerja. Karena apa? Sudah terbiasa ngomong yang kasar gitu loh, ya kan? Artinya maksudnya terus juga yang dia misalnya kayak fenomena-fenomena di
dunia digital ini kan terlalu gampang kali mendapatkan informasi, terlalu gampang kali untuk menilai segala sesuatu, jadi gitu loh bang. Iya. Itu anak muda zaman sekarang itu apakah memang betul-betul udah terlalu bebas atau bagaimana bang? Sudah, kalau saya bilang sudah bebas. Dan kita nggak bisa kontrol ya. Kita sendiri, gereja sendiri, saya kan pelayanan juga di pastoral, saya kan wakil gembala kan, dan juga akan menjadi gembala perintisan kan. Nah, kita sendiri gereja nggak bisa kontrol. Contohnya saya bisa aja WhatsApp mereka, Dek, jangan begadang ya, gitu kan, karena besok kita ibadah. Tapi kan, oke bang, dia tinggal bilang oke. Iya gitu kan. Kadang memang saya sama adik-adik rohani kadang saya video call, kamu di mana dan sedang apa. Tapi kan saya hanya bisa mengkontrol berapa orang, ya kan. Makanya Firman bilang, ya itu tadi tuayan banyak, penuainya sedikit, ya kan. Jadi kurang ada pelayan, kurang banyak pelayan ya bang. Kurang banyak pelayanan, tapi yang punya hati hamba ya. Nah tadi bang kembali lagi bang, kan abang sempat nih bang kurang beruntung terpilih untuk jadi caleg gitu bang. Iya. Jadi dewan. Jadi calegnya sudah. Calegnya ya, calegnya bang ya. Jadi legislatifnya gitu. Jadi legislatifnya belum, jadi calegnya sudah beruntung. 2024 gimana dulu? Jika Tuhan berkenan. Oh sih. Segala sesuatunya itu kan kita berbicara perkenanan Tuhan Asik. Kita hanya bercoba, cuman saya sedang mengkonfirmasi sama Tuhan apa maunya Tuhan. Oke. Ya kan? Karena memang saya ketika waktu ditanya kenapa sih kamu hamba Tuhan kok ngebet ya mau jadi legislator waktu itu gitu kan. Saya kan memang pernah berdoa. Saya pernah doa, saya dapat ilham itu di tahun 2012 ya. Nah, saya dapat firman itu, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Dan berdoalah. Saya sudah berdoa. Tapi bang begini bang, maksudnya ini kan abang udah masuk di pelayanan ini bang. Apakah dunia politik itu kan agak-agak ini bang ya, agak-agak nanti bisa berbahaya gitu ya. Nah, itu gimana tuh bang? Banyak yang bilang gitu sama saya. Sering mereka bilang gini. Itu bahkan kemarin saya jumpa salah satu hamba Tuhan, dia bilang sama saya gini. Itu di politik itu kan dosanya banyak gitu kan. Di banyak nanti kalau tergoda gitu kan. Ya. Banyak godaan. Ya, pastikan dulu kita pohon yang sudah kuat akarnya. Selesai itu aja. Ketika pohon yang sudah kuat akarnya, angin sekencang apapun dia nggak akan tumbang kecuali dia mati sendiri nanti sudah tua. Tapi sudah banyak bang ini bang banyak politikus memang dia gagal. Dia rohani gitu loh bang. Banyaknya juga akhirnya berlabuh di rompi oleh KPK gitu bang. Benar. Dan itu terakhir ini ada juga nih bang. Benar. Bahkan dana bakso dia itu ada triknya. Triknya itu tadi ketika dia tidak digembalakan. Jadi gini, ketika seorang yang sudah menjadi legislator atau seorang pejabat, gitu kan, kadang di gereja ini kadang sering salahnya gereja. Oh, jadi mana salah gereja? Salah gereja gitu kan. Berarti ada orang. Begini ya. Kalau ada anggota dewan datang ke gereja gereja itu seperti kedatangan nomor 2-nya Tuhan gitu kan. Bahkan gembalanya pun tunduk gitu loh kan. Tapi sebenarnya sebagai kita, semakin kita menjadi seorang pejabat atau abdi, sebagai hamba kita semakin hamba dan kita harus diperhambakan dan kita harus tunduk sama gembala kita. Harusnya seperti itu ya. Harus hidup digembalakan. Ini malah menganggap seorang dewan itu kadang salahnya gembala juga itu ya. Kami juga gembala-gembala ini tobat juga dong. Jangan buta mata lihat pejabat, jangan buta mata lihat orang kaya. Tetap kita harus mengingatkan dia apa yang harus dia lakukan, dia kerjakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Oke bang. Jadi berarti abang nanti kalau misalnya nanti abang ya mudah-mudahan ini bang, iya kan bisa masuk di mana bang rencana di DPRD atau RI bang? Oh, saya lihat kekuatan masa dulu ya. Kekuatan masa. Artinya gini. Berarti kalau misalnya abang di mana keadaan yang Tuhan tempatkan. Berarti udah ada partai tertentu yang udah abang ini bang ya menjajaki ya bang ya? Kita wait and see aja. Wait and see dulu bang ya. Wait and see kalau masalah, masih lama 2023 pendaftaran. Oh iya, 2023 pendaftaran, apalagi pemilu serentak ya. Iya sih. Kedepannya berarti itulah rencana bang, maksimalnya bang ya? Iya. Mudah-mudahan masuk lagi bisa masuk ke dewan ya bang? Ya, semua itu jika perkenanan Tuhan kembali lagi, dan tugas saya memang nanti harus mengkonfirmasi dari Tuhan
apakah memang Tuhan izinkan saya mengambil itu atau tidak gitu kan. Jika tidak ya saya tak akan maju juga. Tapi gitu kalau kan. nanti Bang maju Bang, misalnya ya puji Tuhan Abang masuk nih Bang, bagaimana nanti pelayanan Abang di gereja dan Abang status mau jadi seorang lembaga itu di gereja Bang, bagaimana itu? Ah lihat nanti aja itu. ada Udah mikirin itu, Bang? ada Udah pemuritan? enggak, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga sinode tertentu. Kalau di sinode saya harus dialihkan selama Oke. pejabat. Jadi kita tidak bisa menjadi gembala. Oke, berarti Harus dilegasikan. delegasikan dulu ya. Iya, dan kita harus mundur dari pengembalaan Oke. selama kita menjabat. Oke. Berarti itu Bang Tumbur ya, mudah-mudahan Bang Tumbur kegiatan ataupun rencana Bang Tumbur bisa ya Tuhan ini Bang ya, Tuhan lindungi Bang ya. Tuhan Amin. genapi gitu Bang ya. Amin. Apapun, tapi kalau misalnya nggak masuk Abang nggak kecewa gitu Bang? Oh enggak Enggak ya? kecewa lah. Wong kita Tetap kan fight udah ya, Bang? sekali nggak masuk kan. Tetap fight ya Bang ya. Iya, artinya kita coba dengan itu kita berbuat banyak nanti kan. Oke, banyak hal yang bisa Iya. yang kita dewan ya Bang ya. Oke Bang Tumbur, terima kasih bincang-bincangnya Bang. Ini perkenalan untuk Bang Tumbur, Pak Tum ya. Pak Tum ya. Next kita akan ada tema-tema selanjutnya teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa saksikan di channelnya Bang Site. Nanti kedepannya kita podcast lagi Bang ya. Siap. Teman-teman ya, Bang ya. Iya, Oke. ketika rumah penabur udah siap ya, kita Siap, college siap. ya. Ditunggu Bang. Iya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di next video. Dadah.